Ega Mahendra teman-teman. Halo Apa kabar semuanya, ya? baik alhamdulillah, selalu kenal semuanya, saya Ega. Jadi yang belum tahu Ega Mahendra ini, Ega Mahendra tuh Chief Marketing Officer-nya sekaligus Community Manager-nya Haci, benar ya? Iya betul sekali. Mungkin dari yang nonton belum ada yang belum tahu Haci itu apa sih, Gak? Bisa dijelasin nggak sih? Jadi Haci itu mungkin bisa dibilangnya kita ini perusahaan ya dan juga bisnis yang memang bergerak. Sebetulnya Haci itu bergeraknya di 3D. Kita tuh bergerak di 3D, especially di roda 4. Kita itu memang specialty-nya ngebikin kit-kit atau modifikasi untuk mobil-mobil kayak gitu. Cuma memang semakin kesini kita karena belum bisa merealisasikannya di yang kita bilangnya di one of one lah ya, mobil real life-nya ya, kita untuk saat ini masih fokusnya di digitalnya aja. Dan kebetulan memang ada platformnya, yaitu kita pakai GTA ya, GTA 5. Terus juga setelah itu kita pindah ke 5M juga. Nah kita jadi sekarang untuk fokusnya itu Haji di situ juga. Cuman per 2020 sampai ke 2023 ini sampai sekarang kita juga ada branch lagi sih. Kita punya sub company namanya HR Wheels. Itu kita bergerak di bidang 3D printing. Itu kita bikin velg-velg buat mainan-mainan kayak gitu. Jadi Ini ada sih nih, bentar gue bisa kasih lihat tunjuk boleh, sih. boleh. Bentar. Ini nih, contohnya. Kelihatan nggak ya? Itu dari mobilnya juga atau cuman yang tadi enggak. velgnya aja? Kita cuman bikin velgnya aja. Jadi kayak memang beberapa komunitas untuk teman-teman diecaster itu kan untuk spesialnya di skala 64 ya. Di skala 64 itu kan mereka banyak yang modifikasi gitu. Nah, kita nyediain untuk opsi ganti-ganti velg kayak gitu, velg aftermarket. Itu baru berarti ya? Dari dulu atau Ya, baru jalan 3 tahun lah ya. Cuman memang nggak terlalu kita publikasiin karena emang lingkupnya ya di situ-situ aja circle-nya. Gitu. Fokusnya baru masih di 3D mode buat GTA. Betul, masih fokusnya di situ. Untuk awalnya itu kayak emang fokusinnya tuh emang buat pasar 5M atau sebenarnya di GTA offline atau GTA online sih sebenarnya mah? Jadi sebenarnya sih kalau untuk di GTA 5 sendiri kita memang fokusnya tuh awalnya di offline single player. Memang awalnya fokus di single player, cuma baru masuk ke 5M itu ketika ada demand. Jadi memang waktu itu kita fokus di pasar Eropa ya. Di Eropa itu 5M lagi booming waktu 2018an itu tuh, mereka lagi booming. Nah dari mereka itu request pengen dimasukin ke 5M, tapi memang awalnya nggak kita support gitu. Cuman semakin kesini akhirnya gue juga turun tangan ya, akhirnya kita sekarang bisa support 5M kayak gitu. Karena dulu kalau nggak salah tuh 5M tuh ada minimal ini ya, maksimal size ya. Sekarang masih ada nggak sih? Sekarang masih ada, semua masih dilimitasi di 16 MB. 16 MB. Gitu, 16 MB. Ini sebelum jauh ngebahas nih, kenapa sih namanya Haci, Kak? Haci itu jadi ya awalnya kenapa namanya bisa Haci. Haci itu tuh sebenarnya bukan Haci sih. Awalnya itu memang kita pakainya bahasa Inggris tuh 8 light, 8 cahaya gitu. Memang kalau misalkan Haci itu kan 8 ya artinya ya. Oh, Haci 8. Haci itu 8. Nama lengkapnya itu Hachi Raito sebetulnya. Yang artinya itu 8 light, yang artinya 8 light ya di Indonesia ini tuh artinya 8 cahaya, karena memang dulu tuh Haci isinya berdelapan. Tapi setelah kita fokus go bisnis di 2018 ya akhirnya penyesuaian. Sekarang kita kalau nggak salah cuma tinggal bertujuh apa berenam gitu. Siapa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Ya sekarang itu ada Zenzoid selaku CEO dari Haji Raito, terus ada gua Ega Mahendra, dan atau biasa dikenal sama orang-orang Sling lah ya. Sling itu selaku CMO atau Chief Marketing Officer dari Haji Raito dan juga sebagai community manager juga. Terus ada Geraldi Lee, itu dia sebagai COO, Chief Operating Officer dari Haji Raito, sekaligus juga dia pengurus lah kita bilangnya, yang memang penanggung jawabi beberapa 3D yang ada di Haji Raito. Terus kita ada Raka itu dia sebagai CTO,
Chief Technology Officer, dia yang bertanggung jawab untuk converting dan juga beberapa 3D kecil lah gitu kalau untuk buat masuk ke GTA-nya. Terus kita punya ada namanya Miftah atau kita biasa panggil Mamat ya. Itu dia di bidang megangnya itu di 2D, dua dimensi. Dua dimensi itu dia bikin tekstur, terus bikin livery mobil-mobil haji itu dia semua yang bikin. Terus kita punya ada lagi namanya Bagas. Bagas itu dia di 3D, dia orang 3D yang bikin kit segala macam tuh dia. Terus kita punya lagi ada namanya Sentry. Sentry juga ex-member, kalau mungkin lo tahu ada Vanilla Work gitu kan di GTA 5 tuh. Nah, dia juga ex-member dari Vanilla Work. Dia tuh konsultan kita juga kadang jadi cabutan juga buat nge-convert beberapa mobil-mobil haji. Terus kita ada Irfan, Om Irfan ya kita manggil karena dia yang paling tua. Om Irfan itu tuh di konsep artis kita gitu. Jadi kurang lebih ya segitulah ya, tadi berapa tuh gue lupa nyebutin ada berapa. Ya kurang lebih ada segituan aja. Ya segituan aja lah ya. Itu emang kalian nyetusin buat kayak nih pasar karena punya skillnya kah dulunya atau kayak gimana jadinya langsung kayaknya 3D modeling di apa namanya untuk terutama untuk mobil di GTA tuh ada nih pasarnya nih. Itu emang kalian nyetusin dari awal atau kayak gimana? Nah jadi biar gue kasih tahu sejarahnya dulu kali ya. Jadi Hachi itu memang dibentuk di 2016. Jadi fokus awalnya Hachi itu dulu malah di GTA San Andreas sebenarnya. Mereka itu cuma jadi apa ya gue bilang ya, jadi kayak community yang memang itu isinya kumpulan-kumpulan para autor yang ada di GTA San Andreas itu yang pada modder-modder lah ya, modder-modder mobil dan juga motor. Di situ mereka kumpul bikin satu wadah namanya Hachi. Nah, di Hachi itu mereka pakai buat nge-share hasil karya mereka itu secara gratis awalnya buat dipakai di GTA San Andreas. Kayak gitu. Nah, awalnya dari GTA San Andreas itu barulah gue join di 2017. Gue join di Hachi itu 2017, tahun setelah mereka berdiri. Karena kebetulan kan CEO-nya juga temen gue ya, emang temen lama. Gue di situ diminta buat jadi fotografer digital lah ya, kita foto-foto screenshot gitu, terus juga sebagai videografer. Cuma di 2018 itu tiba-tiba si CEO itu minta tolong sama gue ditunjuk buat jadi penanggung jawab buat bawa Hachi ini dijadikan sesuatu bisnis. Karena memang apa ya dibilangnya ya, pasarnya ada gitu loh, kenapa nggak langsung dijadiin bisnis aja gitu kata Pak CEO. Terus ya gue bermodalkan pengalaman gue yang tidak seberapa, akhirnya gue beranikan untuk bertanggung jawab di 2018 itu buat jalanin Hachi sebagai bisnis, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang kayak gitu. Jadi sejak 2019 tuh mulai rada melek lah ya kelihatan. Iya betul, 2019. Itu kalau misalnya di San Andreas berarti SMP masukin nggak itu? SMP nggak, kita nggak main. Kita mainnya di GTA yang single player lah kita bilangnya kayak gitu. Terus lanjut ke 2019, di 2020 itu 2019 itu berarti udah masuk ke HVFN apa belum itu? 2019 sudah masuk, tapi dia di akhir tahun masuk ya, di sekitar bulan Oktober Agustus deh itu kalau nggak salah. Jadi memang sebelum di HVFN itu kita memang udah lumayan terangkat lah nama kita di pasar luar. Kita di server luar juga udah banyak yang pakai produk kita. Cuman baru masuk ke Indonesia itu pas sama HVFN ya, kayak gitu. Karena gue juga tahu Hachi itu kan dari 2020 sebenarnya di HVFN Reborn. Iya. Mantep ini gini mobil kan. Bener. Terus itu di HVFN. Belum semua server di masa itu gitu melek kayak betul. Mobil yang detail dan segala macam. Terus menurut lu ada keterlibatan HVFN gak sih untuk nge-guide pasar Indonesia waktu itu? Sebenarnya ada sih, ada banget malah. Sebenarnya impact-nya itu lumayan gede ke Hachi karena HVFN itu bisa kita anggap sebagai benchmark. Jadi memang karena mereka menjadi yang pertama, ya ini harus gue garis bawahi ya, memang kita punya partner beberapa server besar itu, tapi memang HVFN, terutama yang Reborn ya, karena gue baru masuk itu yang di Reborn. HVFN Reborn itu banyak berperan karena mereka jadi yang pertama kali meng-guide kita untuk masuk ke dalam 5M terutama di Indonesia gitu. Nah, mereka juga itu yang bikin kita lebih ke aware sama keinginan pasar Indonesia itu seperti apa kayak gitu, dan juga mereka itu jadi base di mana kayak beberapa mobil-mobil bikinan kita itu ya memang sebenarnya based on request dari HVFN sendiri kayak gitu. Jadi kayak
kayak beberapa mobil juga yang emang pertama rilis di AWF kan kayak Karma juga kan itu kan Iya, karma itu. sampai di notice juga sama yang punya juga kan. Yes, sama Om Kiki tuh ya, thank you Om Kiki. Ya itu juga memang di notice juga gara-gara dari HWFN juga. Terus juga nggak nutup juga. Gue mau ngucapin thank you juga sama Manja juga yang udah ngebantu kita waktu itu buat bikin Cayman Karma. Jadi lengkap tuh, kita punya varian Karma. Itu memang dari HVFN yang pertama ya guys ya, mereka yang minta buat bikinin Karma itu. Terus sama Expander Rifat Sungkar. Expander. Iya, Expander Rifat Sungkar tuh juga dari kalian juga itu idenya, kayak kalian minta ya kita merealisasikan kayak gitu. Ke notice juga kan itu yang mobilnya Rifat kalau nggak salah. Itu bener-bener di notice banget sih sama Rifat, sampai IG pribadi gue juga sampai di follow sama Om Rifat. Gila itu, bener-bener gila. Terus gimana sejauh ini kendalanya apa sih kalau misalnya nge-guide? Sebenarnya kalau misalnya kita loncat lagi lah ya topiknya lah ya, kita loncat nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau nge-guide-nya kan awalnya emang pasar luar kan. Betul. Ya, ada dengan nge-guide pasar luar tiba-tiba nge-guide pasar Indo tuh pasti ada perbedaan lah ya. Pasti Betul ada. Mungkin kalau misalnya di Indo lebih rewel atau di luar lebih rewel. Menurut lu sendiri nih sebagai CMO tuh perbedaannya apa sih kalau misalnya nge-guide kayak apa namanya customer dari luar atau dari Indo tuh perbedaannya apa sih? Kalau misalkan dari luar itu jujur ya, sebenarnya dari luar itu orangnya lebih detail. Jadi mereka tuh biasanya kalau di mod itu kan terutama di 3D ada yang namanya poly count. Nah, kalau yang di pasar luar itu mereka bener-bener aware dengan yang namanya poly count, karena itu berpengaruh buat performa juga buat di dalam server. Jadi klien-klien ataupun customer kita yang dari luar itu mereka biasa selalu menanyakan kayak ini polycount-nya berapa, terus kayak ini size-nya sebesar apa. Ya kurang lebih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan juga kayak ini kalau gue beli sistemnya kayak gimana, apakah jual mati atau gue punya hak di situ bisa ngebongkar filenya atau gimana. Itu kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan di Indo jujur di Indo sebenarnya mereka ini agak cuek sih sebenarnya, agak cuek dengan itu semua. Tapi memang yang menjadi biasanya itu jadi pertanyaan mereka itu yang pasti ada tuningannya nggak kayak gitu biasanya. Lebih ke fitur. Kalau misalkan di Indonesia tuh lebih ke fitur, terus bisa pasang livery nggak, terus juga dan itu tuning-tuningnya masuknya kan ke modifan yang termasuk fitur lah ya, kurang lebih pada nanyanya tuh kayak gitu. Terus juga gak jauh-jauh dari masalah harga dan juga kayak izin pemakaian, ini nggak apa-apa nggak dipakai ke donasi kayak gitu. Kalau yang di luar ya kurang lebih bedanya kayak gitulah. Tadi gue menarik sih yang tadi pertanyaan dari dari customer luar ya. Jadi kalau misalnya gue tanya sekarang nih, menurut lu atau dari Hachi-nya sendiri tuh mod yang Hachi jual dan dibeli sama customer tuh boleh dioprek lagi nggak sih sama customer, kayak ditambahin modifannya lagi sama orang 3D yang lain dan segala macam? Iya. Jadi di sini gue juga harus ngejelasin juga ya. Jadi memang di Hachi itu kan kita punya terms and condition juga ya untuk customer kita yang memang kita anggap sudah agree dengan itu ketika mereka membeli kendaraan kita. Nah, memang ada tercatat di terms kita itu, mungkin nanti bisa kalau yang nonton dan juga mungkin dari lu sendiri juga penasaran gitu kan, pengen lihat, itu ada di Discord official kita ataupun di website official kita itu ada. Di situ tercantum memang mobil Hachi itu sebenarnya nggak boleh dibongkar ataupun dioprek oleh pihak ketiga gitu. Itu yang nggak boleh dioprek itu tuh masuknya ke YFT ya. Jadi kan file mode itu ada 3 jenis, ada YFT, ada YTD, sama ada meta. Meta itu kan lebih ke kayak codingan dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang boleh kalian oprek itu hanya YTD dan juga meta. Untuk YFT-nya itu sendiri nggak boleh, karena dari Hachi sendiri memang ketika itu kita publikasikan untuk diperjualbelikan di pasar publik, itu statusnya kita lock. Kalau misalkan mereka sampai bisa ngebuka itu dan juga bisa ngerubah dari base mobil yang kita punya, itu tandanya ada upaya ilegal di situ, dimana itu udah masuknya ngemodif secara tidak resmi lah, udah pihak ketiga kayak gitu, dan itu kita tidak boleh. Dan juga ya mungkin kalau aware dengan pasar Indonesia sendiri ya tahulah ada beberapa orang-orang yang bisa ngelakuin 3D itu, ngemodif-modif, dan juga ada beberapa yang memperjualbelikan. Itu semua udah beberapa orang yang memang ya lumayan terkenal di komunitas itu udah beberapa kali kena tegur dari kita karena ada upaya melakukan hal-hal itu. Dan juga ini berlaku untuk mobil-mobil kita yang memang kita rilis gratis di GTA 5 mod kayak gitu.
Jadi kalau misalnya rubah-rubah livery itu masih aman lah ya, gara-gara Siap, iya, itu mah ya kalau untuk livery dan yang berhubungan dengan tekstur emang masih kita perbolehkan karena juga livery kan kita sediakan template-nya ya. Memang kita membebaskan buat para customer kita dan juga klien itu untuk ya berkarya sesuai mereka aja yang mereka mau tempel di mobil kayak gitu. Soalnya beberapa kali gua mampir ke server-server orang gitu ya sambil dibanding dan lihat-lihat tuh banyak juga yang mobil Hachi tapi ada sirinenya nih, tiba-tiba dipasang sirine, dipasang tiba-tiba nih ada modifan apa nih tiba-tiba kayak gitu. Nah, Berarti itu yang ilegal berarti ya. Ya untuk saat ini beberapa memang ada yang memang official dari kita. Memang ada beberapa orang itu yang memang request langsung dari mobil yang memang kita jual itu, mereka minta ditambahin sedikit lah, kayak ada dirubah sedikit biar mereka bisa pakai jadinya beda. Cuman kalau untuk sirine sampai saat ini kita belum pernah ada bikin mobil polisi-polisi itu, kita belum pernah ada. Cuman memang di masa depan di dekat-dekat inilah ya, taruh lah ya, kita memang ada rencana mau bikin untuk mobil-mobil kayak gitu polisi-polisi. Jadi ya kalau emang kalian udah gatel pengen ada mobil polisi yang dibikin sama Hachi ya sabar dulu aja, nanti officialnya keluar gitu ya, coming soon. Jadi teman-teman semua tuh yang punya server, yang punya apa tuh, yang punya mobil Hachi, hati-hatilah ya. Ya hati-hati karena kita rajin troli juga nih. Gitu. Kalau gue lihat setahun 2 tahun kemarin tuh banyak server yang di blacklist lah sama Hachi ya. Yes, betul. Ada beberapa server di blacklist lah. Ada store-nya juga yang di blacklist, servernya iya, di blacklist. Store juga ada. Orangnya di blacklist pun juga ada. Sampai ada beberapa server yang masuk ke daftar khusus ke CFX gitu. Karena kita kebetulan kita berpartner sama salah satu server yang memang dia punya privilege bersama CFX, di mana mereka memang menawarkan kerjasamanya itu untuk nge-backup kita langsung dari sisi CFX. Kalau misalkan ada aset kita yang dipakai secara tidak resmi, itu mereka bisa sampai menutup servernya kayak gitu. Ngeri juga bro. Hati-hati ya. Terus ini kan kalau misalnya kita ngebahas kayak jual beli mobil di luar Hachi, kayak misalnya gue beli mobil Hachi terus gue jual lagi ke publik lah. Itu dari lu nya sendiri pergerakan apa sih yang kayak misalnya entah lu encrypt dari modnya lah dan segala macam, gimana sih biar menghindari hal-hal kayak gitu dari Hachi sendiri? Nah kalau dari Hachi sendiri kita memang sejauh ini memang masih menjadi masalah kita ya, karena memang sampai sekarang ini kita masih belum nemu workaround di mana si mobil ini bisa kita encrypt ataupun kita escrowin. Sebenarnya dari 5M sendiri udah nyediain fitur untuk nge-escrow itu mobil sendiri kan, jadi bisa di lock, jadi terkait dengan server yang ngebeli. Iya, bukan license tapi lebih masuknya ke escrow, namanya escrow di 5M. Jadi bukan itu yang pakai license key itu ya yang masuk ke. Iya benar yang pakai license key. Iya benar pakai license key, benar. Nah itu dia masuknya ke situ. Cuman kenapa kita nggak pakai? Karena syarat mobil kita biar bisa kayak gitu kita harus pakai T-Bex. Oh, T-Bex harus lewat T-Bex. Harus di T-Bex. Nah yang jadi permasalahannya kenapa Hachi sampai saat ini kita nggak pakai T-Bex? Satu, T-Bex itu ngambil 40% dari hasil penjualan. Itu gede banget. Dan itu belum sama pajak. Ya, kita tetap masih bayar pajak ya. Terus T-Bex itu juga benar-benar kita susah kontrol lah karena memang itu diutamainnya buat di pasar di luar, dan juga orang-orang luar itu masih banyak yang nggak mau belanja di T-Bex karena itu tadi potongannya sampai segitu. Makanya dari Hachi sendiri kan kita juga bikin website official dan juga kita adain payment gateway buat mereka-mereka ini dengan cara itu. Akhirnya biar customer tuh biar pada nggak bingung untuk yang di luar belinya lewat mana, yang di Indo belinya lewat mana kayak gitu. Cuman ya kalau sekarang ini kita udah mulai balik lagi ke Patreon sih sekarang. Jadi karena Patreon itu kan kebetulan sekarang ada sistem namanya Patreon Shop ya, dimana kalian sekarang tuh bisa beli item-item individual dari kreator di dalam Patreon Shop si kreator itu. Kebetulan Hachi itu dikasih early access dulu sama Patreon, jadi kita bisa pakai duluan dibanding kreator lain kayak gitu. Jadi lebih aman dan masih nyaman pakai Patreon berarti ya? Iya masih nyaman pakai Patreon. Cuma dia yang jadi masalah ya itu tadi, kita masih agak susah untuk ngontrol reseller maupun orang-orang yang nge-share gitu lah ya. Ya kita ngomongnya leak-leakan lah ya. Itu masih agak susah dikontrol karena ya itu tadi kita memang nggak pakai cara yang dari 5M gitu. Terus kalau misalnya dari lu sendiri, kalau misalnya kan lu juga pasti ngelihat dari pembuatan mod dari nolnya, dari sampai jadinya dan sampai dijual ke pasar, kendalanya apa sih kalau ngebuat mod kayak gitu? Sebenarnya yang menjadi kendala nomor satu itu adalah waktu. Waktu itu nomor satu untuk di Hachi. Jadi ini gue berani bilang yang membedakan Hachi dengan kreator lain tuh apa. Jadi biasanya kalau
kreator-kreator lain itu ya nggak perlu gue sebut lah ya namanya. Kreator-kreator lain itu ada yang bikin mobil, dia itu dapat 3D-nya, misalkan kayak mereka dapat 3D, ya mereka langsung convert gitu, dan itu langsung masuk GTA. Udah masuk ke GTA, mereka langsung masuk ke 5M, selesai. Tapi tidak peduli dengan berapa poligonnya, terus berapa size-nya, dan ujung-ujungnya tuh mungkin kalau lu pernah lihat di 5M sendiri, ada mobil yang kalau di spawn itu tuh dia terpisah, harus di modif terus itu. Nah, itu kayak hilang gitu. Dulu di awal gitu ya. Hilang dulu di awal kayak gitu. Nah, itu kita kalau di haji sendiri kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau di haji itu ada step ya. Jadi yang pertama itu kita tergantung dari si mobilnya itu sendiri dulu. Jadi mobilnya itu kita dapat 3D, beli 3D, atau kita benar-benar scratch. Kalau scratch itu yang pasti waktunya paling lama, karena kita benar-benar kita cuma mengandalkan arsip yang ada di internet, kayak misalkan foto dan juga blueprint, itu kita pakai buat bikin 3D-nya dulu, baru nanti ke kitnya. Nah, tapi yang emang kita biasa lakuin itu kita beli 3D-nya. Jadi memang ada marketplace di internet itu yang memang menyediakan 3D mobil, itu kita beli di situ. Nanti dari hasil kita beli itu kita sesuaikan dulu, kita adjust dengan kemampuan engine GTA gitu loh buat mobil. Nah, itu nanti kita turunin dulu poligonnya, karena biasanya kalau beli itu, contoh lah ya, gue waktu itu pernah beli mesin, satu mesin itu aja poligonnya bisa sampai 1 juta. Dimana 5M itu mod kita tuh biasa di 5M tuh sekitar 300, 400 sampai 500 poligon. Nah, itu baru mesinnya aja udah 1 juta. Nah, itu harus diapain? Kita harus di remake lagi. Jadi dengan 3D yang udah ada, kita harus adjust dulu dari nol, kita rapihin 3D-nya, jadi si poli itu kan bentuknya garis-garis ya kalau di 3D, bentuk wireframe kayak gitu tuh kita harus ulur dulu garisnya satu-satu, kita sesuaiin kayak gitu. Jadi itu ya bikin lama di Hachi bikin kendaraan tuh dari situ, karena dari 3D itu kita perbaiki dulu, kita remake biar sesuai dengan engine. Terus dari remake itu nanti masuk ke tahap 3D finishing, di mana mobil-mobil itu kan ada yang namanya karet-karet pintu, terus ada kayak detailing itu tuh kita harus bikin juga. Itu semuanya bikin dari nol, karena dari 3D nggak ada. Itu kita harus bikin itu dulu, biar nanti ketika mobil dibuka, ditutup, itu nggak ada part-part yang bolong kayak gitu. Nah, ketika udah masuk ke situ, itu belum termasuk ke tahap texturing. Texturing itu biasanya bareng di antara tahap 3D sama tahap pembikinan finishing itu, 3D finishing. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tahap namanya texturing. Nah, texturing itu juga tekstur kalau misalkan kita bisa pakai, kita pakai yang dari 3D. Kalau kita nggak pakai, kita bikin dari nol teksturnya, kayak gitu. Jadi dari 3D itu baru masuk ke tahap converting. Converting itu dari 3D yang udah jadi nih, kita masukin ke dalam game lewat aplikasi namanya ZModeler. Untuk GTA 5 pakai ZModeler 3. Nah, ZModeler 3 itu orangnya beda lagi dengan orang yang 3D, karena itu memang ilmunya berbeda lah, karena kan ini masuknya ke dalam engine game ya. Nah, itu kita convert, di situ kita aja semuanya kayak shadernya, terus detail-detail, terus teksturnya juga dicocok-cocokin. Terus juga part-part kayak misalkan mobilnya ada part modifan itu juga harus di-adjust, kayak ditaruh di sebelah mana, terus keluar di mana, terus kita ngatur LOD. Mungkin kalau lu pernah lihat mobil yang dari dekat nih kelihatan nih mobil nih. Dari jauh hilang. Nah, itu LOD. Itu LOD. Nah, itu biasanya LOD-nya ada yang salah lah, dia nulis LOD-nya itu atau bikin LOD-nya makanya hilang. Nah, itu kita atur semua termasuk collision yang bikin pengaruh di mobil nabrak, terus juga kita ngoding untuk si meta-metanya. Dari converter itu baru selesai, jadilah mobil, jadilah mod. Nah, tapi untuk di 5M sendiri itu nantinya akan masuk ke gua. Jadi kebetulan gua juga bertanggung jawab untuk rilisan 5M-nya Hachi. Itu 5M nanti akan masuk ke gua. Jadi nanti pas sudah masuk ke gua itu mobil akan gua pack dulu menjadi resource. Terus juga YTD juga ada penyesuaian, dan juga ada vehicle meta juga yang harus diatur karena YTD-nya ada dirubah. Jadi ada tahap compressing sama splitting. Tapi kalau di Hachi, karena kebetulan gue juga salah satu, ya ini sama manja juga sih ya waktu zaman di HVFN, karena gue dulu kan di HVFN juga dipercaya buat jadi car developer ya di HVFN dulu. Nah, itu gue sama manja itu nemu metode di mana kita bisa ngefix mobil yang pintunya di kanan. Itu nggak bakal ngebug pintu yang di kanan itu. Pintu di kanan tuh gimana maksudnya? Pintu di kanan itu jadi mobil GTA 5 itu kan bawaan semua pintunya di kiri ya. Oh iya. Nah, ini kita bisa bikin mobil yang pintunya di kanan, dan itu nanti karakter yang masuk keluar itu nggak ngebug, nggak yang tiba-tiba masuk ya dari lari-lari gak jelas tiba-tiba masuk, atau yang dari dia
buka pintu, yang kebuka pintu kiri tapi masuknya lewat kanan ya, itu kita bisa adjust biar itu nggak kejadian ya. Itu bareng-bareng sama Manja lah dulu ngotak-ngatik gitu. Keterlibatan Manja lumayan juga berarti ya. Lumayan karena dia yang Ilmunya. waktu dulu gua jadi kardev itu Manja yang nge-push gua terus, ayo kerjain. Nah gua dari situ belajar sama dia. Lagi semangat juga waktu itu juga ya. Yes, betul, karena emang kepake banget di server kita kan dulu kan, kayak gitu. Terus tadi gue tertarik ngebahas poli sih, tadi yang kata lu poli mesin aja udah 1 juta kan ya? Iya nggak sih? Iya benar. Nah kalau setahu gue ya, setahu gue yang nggak terlalu paham tentang 3D-an tuh, semakin banyak poli semakin detail. Iya nggak sih? Betul banget. Kalau gue lihat kan mobil-mobil Hachi tuh detail juga tuh. Terus Betul. cara lu ngecilin polinya terus bisa masih detail tuh gimana tuh? Nah, Jadi itu dia fungsi. skill. Nah, itu dia fungsi kita ngakalin 3D di awal. Ngerapihin 3D itu fungsinya itu. Jadi dengan 3D yang udah ada kita rapihin. Nah, karena kita ngerapihinnya itu secara manual, kita tuh jadi tahu nih. Karena kan balik lagi 3D itu dia bentuknya itu kan garis-garis ya awalnya ya. Garis ya. Correct me if I'm wrong, karena gue juga sendiri bukan orang 3D. Tapi yang dari gue lihat dan juga gue pantau selama kinerja anak-anak di lapangan itu, 3D itu kan memang sebenarnya dari garis dan satu garis yang lainnya yang ditarik menjadi satu gitu kan, menjadi sebuah bentuk. Nah, di kita itu bisa detailnya kayak gitu karena kelihatan kita tuh bisa bikin garis-garisnya itu kita minimalisir, karena poli itu kan dihitung dari per garis. Kita bisa meminimalisir garisnya itu tapi dengan bentuk yang sama kayak gitu loh. Jadi kalau kasat mata ngelihatnya ya detailnya sama, tapi kalau lu bandingin secara wireframe atau secara per polinya itu per garis, ya itu berbeda. Jauh. Kayak gitu, jauh. Jumlahnya jauh lebih banyak yang di polinya lebih banyak, dan itu memang hasilnya bisa lebih detail. Tapi di satu sisi juga gimana kita bisa ngakalinnya? Ya dengan cara permainan shading itu. Kita mainin tekstur, kita mainin shading biar hasilnya itu bagus, kita menutupi dengan garis-garis yang memang kita kurangin. Jadinya ya kelihatannya pas udah masuk di dalam game dipakai ya detail kayak gitu. Kalau gue dulu zaman InnoTribes dulu atau zaman sama si Manja tuh ngilangin itu, gue sering ngilangin poli yang muncul di tempat-tempat yang nggak terlalu kelihatan sama orang, kayak misalnya di bawah setir dan segala macam. Banyak yang nggak kelihatan biar kan aja sih sebenarnya wah. Bener, emang itu kan trik-trik juga ya ngakalin. Kayak biasanya tuh bagian interior yang biasanya paling kena, karena interior kan jarang banget kelihatan. Kayak di bagian kaki kan nggak kelihatan tuh, bagian jarang dinotis sama orang-orang, ataupun di bagian bagasi itu nggak dibikin detail. Tapi kalau di Hachi sendiri kita tetap mempertahankan detailnya itu. Jadi kalau mungkin ada beberapa yang nonton juga, mungkin customer kita juga bisa lihat, coba aja kalian free cam gitu, kameranya diarahin ke bagian interior Hachi. Nah di situ nanti bakal kelihatan kalau kita tuh masih punya injekan gas, pedal-pedalnya masih ada, terus sampai ke interior tuh kayak kisi-kisi AC itu kita masih ada. Itu nggak kita hilangin kayak gitu. Emang kita remake supaya polinya itu bisa sekecil mungkin dengan detail sebaik mungkin kayak gitu. Itu yang bikin lama. Masih kelihatan premium lah ya. Yes, betul sekali. Terus menurut lu best of the bestnya mobil yang dibuat Hachi apa tuh? Kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua sih Toyota 86 Karma sih. Sampai sekarang gua masih make itu ke mobil. 86 Karma ya. Itu juga dinotis sama beberapa teman-teman dan juga customer kita yang udah pakai sih, kayak anjir 86 Karma mirip banget gitu. Tapi kalau gue pribadi ditanyain, anjir, kita Hachi sendiri tuh udah bikin mobil sekitar 100-an lebih tuh kayaknya. Selama dari 2018 gue bisnis sampai sekarang tuh ada 100-an lebih mobil, sampai 150-an ada kayaknya. Menurut gue yang terbaik itu tetap RX-7 Anubis sih gue. Anubis karena selain memang modelnya itu bagus, itu punya ceritanya sendiri gitu loh di balik mobil itu. Apa gitu. tuh boleh kali di-spill tuh. Wah, ini harus ada model serius. Jadi gini, Anubis itu kita bikin di tengah-tengah ketika Hachi itu lagi pengen go bisnis. Jadi di situ Anubis itu pas lagi dibikin itu jabatan gue masih sebagai fotografer ataupun videografer ya. Sampai akhirnya gue diangkat. Jadi jabatan gue tuh awal sebelum jadi CMO sekarang itu gue COO ya, Chief Operating Officer itu. Ketika gue diangkat, mobil itu selesai. Tapi memang sebelum mobil itu selesai, gue ngikutin tata cara dan juga step by stepnya biar mobil itu kelar. Jadi mobil ini kan memang based on real life ya. Mobilnya ada, beneran mobil Anubis tuh di dunia nyata tuh ada. Yang punya tuh namanya
Takashi Akimura. Gue bisa manggil dia Akimura-san. Jadi mobil itu base-nya itu memang RX-7 FC apa FB, gue lupa deh. FB. Nah itu dia ini memang mobilnya bentuknya itu ngambil dari kitnya Ebi Flak Jepang sana ya, Ebi Flak Jepang sana. Nah dia itu hampir seluruh part yang nempel itu semuanya di develop dan juga dibikin sama Ebi Flak. Dan juga karena si Takashi Akimura-san ini orangnya demen banget warna ungu, ya dia sampai ke detail-detail paling kecil yang ada di mobil itu semua warnanya ungu. Even sampai ke radionya itu dia bisa bikin warna LCD-nya itu warnanya ungu kayak gitu. Nah ini kan agak susah ya, ini jadi suatu challenge buat Haji sendiri ngebikin mobil ini biar sama one of one dengan mobil aslinya. Akhirnya si co-founder kita si Geraldi itu ngontek si Takashi langsung, kontak lewat Facebook. Waktu itu kontaknya kayak kita minta izin bahwasannya mobilnya mau kita bikin, nantinya juga bakal kita jual, terus buat dibikin di game ini, tapi nanti Takashi memang kita kasih 3D-nya langsung kayak gitu. Jadi ini free buat dia, ini sebagai kayak apa ya bilangnya ya, kayak apresiasi kita kan dia udah mengizinkan kita buat bikin mobil itu. Ketika kita kontak dia kayak gitu, respon pertama dia langsung excited, dia langsung menawarkan gimana kalau lu butuh detail-detail, gue yang langsung ngasih detailnya semuanya. Akhirnya dia foto-fotoin tuh semua dari Jepang. Dia fotoin mulai dari interiornya, terus juga dari mesin, dari bagasi, dan juga dari body-body yang nempel di mobil itu gitu loh. Dia kasih, tiba-tiba kita dikontak sama Ebi Flak Jepang. Langsung dikontak tuh. Langsung dikontak sama Ebi Flak Jepang. Jadi Takashi ini ternyata di belakang kita dia kontak Ebi Flak, kasih tahu kalau misalkan kita nih lagi ada upaya pengen ngerealisasiin mobil dia di 3D. Ebi Flak kontak kita. Bahwasannya Ebi Flak bersedia ngasih seluruh referensi yang dibutuhin sama kita buat pembuatan mobil itu. Jadi pas kita bikin mobil itu, kita di backing sama yang punya mobil dan juga sama pabrikannya mobil itu sendiri. Kayak gitu. Di support resmi itu sama Ebi Flak. Sampai sekarang Ebi Flak juga masih support kita kayak gitu. Jadi memang kita sampai sekarang ini hubungan kita baik sama Ebi Flak. Jadi berawal dari Anubis itu bisa jadi kayak sekarang tuh ya. Gue berterima kasih sama Anubis juga, karena bisa dilihat lah kalau memang kalian yang nonton ataupun juga lu sendiri yang pernah lihat Anubis, bisa lu perhatiin detail kecil yang ada di mobil itu. Itu bener-bener sama persis kayak mobil yang memang Takashi pakai di Jepang sana. Dan ketika mobil itu jadi, gak lama Takashi dapat akses ke 3D-nya itu, dia langsung bikin mainannya itu mobil based on dari 3D-nya itu. Dia langsung bikin, bener-bener appreciate, dan dia sampai nge-share sampai mobil itu selesai. Ebi Flak sendiri yang nge-share. Ebi Flak itu di fanpage officialnya dia nge-share kalau ini ada nih sebuah tim ya, karena kita kan dulu biasanya on tim ya, tim yang bikin mobil kita nih Ebi Flak ini di 3D kayak gitu. Itu di-share sama Ebi Flak langsung gitu. Nah yang kedua itu gua ada sih ya level 2 ya lah, di bawahnya Anubis tuh ada 86 juga, tapi 86-nya 326 power. Itu sama ceritanya sama Ebi Flak itu sama, cuman bedanya kenapa gue bener-bener suka sama mobil itu karena mobil ini awalnya viral. Mobilnya. Ketika mobilnya viral, mobilnya di real life viral. Emang di real life lagi di mana-mana gitu. Iya, lagi viral, itu masuk berita di mana-mana nih, ada yang bikin 86 kayak Gundam gitu kan. Nah, itu kita nama mobil itu kalau nggak salah 86 ultra wide lah ya, itu bikinan 326 power. Itu mobil viral gara-gara bentuknya kayak Gundam, jadi dia lebar banget. Terus nge-stance-nya miring banget gitu kan velgnya. Nah, karena balik lagi ke moto di Hachi ya, kita kan don't follow the trend, make it kan, moto ya Hachi itu. Nah, mumpung kita ada di situ kesempatan buat jadi yang pertama gitu loh yang bikin, langsung kita gas. Di situ kita juga kontak 326-nya dan juga yang punya, dibantu juga sama mereka kayak gitu. Nah, gara-gara mobil itu, Hachi juga sempat collab sama Stance Nation. Apa tuh Stance Nation tuh? Stance Nation mungkin ya teman-teman mobil mungkin bisa lu cari juga informasi. Jadi Stance Nation itu lebih kayak ke apa ya? Gue bilangnya komunitas juga enggak. Jadi memang lumayan terkenal lah ya untuk teman-teman yang memang bergerak di mobil-mobil stance gitu kan, stance di dunia nyata. Ada media ataupun sebuah komunitas dan juga sebuah apa ya gue bilangnya kayak akun gitulah ya. Itu memang namanya Stance Nation. Di situ dia sering nge-share foto-foto official kayak Speed Hunter lah. Tapi ini memang dia ini untuk rana-rana stance. Nah, karyanya Hachi
sempat terpampang di Stance Nation. Mobil itu, si 86 itu kerjasama dengan Set Machine. Set Machine juga lumayan terkenal di circle komunitas 5M dan juga GTA 5 ya, terutama di luar sana, karena memang Set Machine ini dia bikin mobil-mobil yang modifannya itu tidak mainstream gitu loh. Dia ngambilnya yang beda-beda. Akhirnya kita collab bertiga, Hachi, Set Machine dan juga Stance Nation buat bikin mobil itu biar bisa dipajang di Stance Nation. Akhirnya mobil kita yang 86 itu bisa dipajang di situ dalam bentuk virtual kayak gitu. Itu lumayan ngedongkrak nama Hachi banget lah waktu itu nongol di Stance Nation. Terus banyak juga kan mobil Hachi yang dimana di real life-nya belum rilis tapi udah rilis duluan ya? Atau Betul. apa aja tuh? Atau cuman kemarin aja tuh ya? Satu sih sebenarnya, satu sih. Karma sih itu karma parah sih itu. Tapi gue gak tahu ya boleh bahas di sini apa enggak ya, kenapa bisa kayak gitu ya. Jadi iya benar. Jadi waktu IMX 2000 berapa tuh ya? IMX. Gak apa bahas aja nanti kalau misalnya tanya Manja ini boleh di spill apa enggak nih? Spill apa enggak, dicoba konfirmasi sama Manja ya. Karena ada tangan Manja di situ. Jadi jadi kan waktu itu IMX, gue lupa tahunnya 2000 berapa. Itu IMX itu ada announcement salah satu mobil terbarunya Karma kan. Dimana kita tahu itu Porsche Cayman. Nah, orang itu belum ada yang tahu mobilnya bakal kayak gimana. Bahkan tahu mobilnya itu Cayman aja belum ada yang tahu. Itu belum ada yang berseliweran di mana-mana. Tapi jadi H-1 sebelum IMX itu dilaksanakan, Manja tiba-tiba nge-kontak tuh di DM. Bro, ada info A1 gitu kan. Set, gue baca nih, apaan nih info A1? Terus gue di video call sama Manja, dikasih lihat, nih Karma terbaru. Dalam kondisi mobil lagi diparkir, dan itu bener-bener mobilnya di situ gitu loh. Gue langsung lihat, anjing Porsche nih, kayak Cayman nih, Cayman. Langsung tuh sama Manja di videoin, di foto-fotoin. Jadi HVFN lagi nih, balik lagi ke HVFN yang pengen punya pertama, kayak gitu kan. Akhirnya gue langsung ngobrol sama Pak CEO, Bre, ada informasi nih Karma baru yang mau rilis. Mobil belum keluar di mana-mana, belum dipublish. Bahkan orang-orang tuh masih belum tahu mobilnya kayak apa gitu kan. Gue kasih lihat semua referensinya. Pas CEO gue lihat tuh si Zen, gue kayak turun tangan deh gitu. Gue kayak turun tangan. Langsung tuh. Jadi Manja tuh kalau nggak salah ngasih tahu gue tuh jam 11-an siang lah ya. Mau jam-jam makan siang gitu lah, jam 12 sampai jam 1 gue lupa. Itu dokumentasi langsung gue terima. Itu CEO langsung turun tangan, dia sendirian base dari dokumentasi yang dikasih sama Manja, dia langsung bikin itu mobil dan itu kelarnya jam 8 malam. Sehari jadi itu? Sehari jadi. Itu base 3D-nya udah punya atau kayak gimana tuh? Kita udah punya kebetulan, Cayman udah punya. Jadi kasarnya kita tinggal bikin body kitnya aja, terus kita cocok-cocokin. Iya kayak gitu. Itu bener-bener kita announce mobil itu ketika di IMX baru buka tutup cover mobil, kita udah up di Instagram gitu. Kita up. Jadi malah mendahului announcement dari Karmanya malah. Itu parah sih, tapi ya itu salah satu pengalaman juga sampai bisa dinotis sama Om Kiki juga itu tuh. Bener-bener kayak agak kaget juga lah, kok ini mobil gue udah ketahuan duluan nih ada 3D-nya kayak gitu. Gimana nggak kenotis ini, dia belum rilis, udah rilis duluan di sini. Makanya lah ini udah di-post duluan nih dibanding sama yang di live di IMX gitu kan. Gitu emang, ceritanya. Emang mantep sih emang yang Karma tuh kayak Aventador Karmanya Hachi, terus tadi Cayman Karmanya Hachi, terus sama 86 Karma emang yang terbaik menurut gue emang versi Karma, yang nggak tahu emang mungkin selera gue juga lebih ke sana. Iya, selera mungkin ya karena relatif ya. Relatif ya bagus apa atau enggaknya. Tapi kalau misalnya lu lihat itu yang best sellernya dari Hachi itu mobil apa sih? Anubis. Tetap Anubis itu udah laku ratusan mobil. Ya mod lah kita bilang ya. Udah laku ratusan. Sebenarnya justru yang top sales di mobil kita itu malah Anubis sama beberapa mobil yang memang desainnya in-house dari kita. Yang kalau lu mungkin tahu kayak misalkan Nissan Skyline R33, GTR R33, HR. HR itu tandanya tuh kita desainnya semuanya in-house. Kita nggak ngikutin mobil asli di dunia nyata, itu memang benar-benar desain dari hasil kreativitas tim-tim kita sendiri kayak gitu. Ya rata-rata memang yang paling laku itu Anubis sama FK8 kita Civic. Itu mobil ya ini sedikit informasi juga ya. Civic FK8 HR itu yang paling banyak diambil part-partnya sama autor-autor nakal dan juga orang-orang nakal lainnya di komunitas per-5M duniawi. Kayak gitu. Itu mobil paling banyak dipakai partnya, dicuri. Yang nomor 2 tuh Anubis. Itu yang paling banyak dicuri part-partnya kayak gitu.
Jadi buat author-author yang nakal bukan Hachi nggak tahu ya, tapi kayak cukup tahu aja gitu mungkin ya. Cukup tahu. Sebenarnya komunitas juga udah tahu lah, karena kita kan mainnya nggak langsung yang kayak gini enggak, kita cukup kayak lihat oh cukup tahu gitu kan. Ya itu nanti ya mungkin kita akan naruh sesuatu gitu di dalam 3D mobilnya gitu kan, biar kalau misalkan disalahgunakan langsung ketahuan. Karena ini pernah kejadian Yok. Jadi Cayman Karma kita ini pernah kecolongan. Jadi nggak lama kita rilis, tiba-tiba ada yang bikin sama juga nih Cayman Karma. Ada author lah, tapi ini sebenarnya masalahnya udah selesai lah ya. Dia juga udah berjalan sendiri. Sekilas kelihatannya kayak beda karena bodinya beda. Jadi ada beberapa imperfection yang memang itu berbeda dengan punya kita, karena secara kasat mata nggak kelihatan lah. Tapi memang yang namanya tim lah ya, namanya orang-orang yang ngerjain mobil itu ya tahu gitu loh. Kayak ini kayaknya ada yang sama dengan mobil kita nih gitu kan. Jadi waktu itu momennya kita lagi penasaran, kita meetingin nih mobil beneran maling dari kita apa enggak. Akhirnya CEO kita belilah tuh mobil dengan harga yang sebenarnya jauh berbeda dengan punya Hachi. Dia jauh lebih murah gitu kan. Dia jauh lebih murah. Terus akhirnya kita cek gitu kan. Kita cek awalnya kelihatannya beda nih, body kit beda. Akhirnya mau nggak mau kita harus buka lewat wireframe. Kita bandingkan 3D by 3D nih. 3D by 3D disamping-sampingin. Yang pertama ketahuan itu di lambang logo Karma. Karma kita lihat, karena gini ya, mau sepintar apapun kalian maling part dari mobil, itu pasti bakal ketahuan sama yang bener-bener bikin part itu dari scratch, dari nol. Karena si author ataupun orang-orang yang bikin part 3D-nya itu bakal ngasih tanda bahwasannya inilah punya dia. Nah, di case Hachi ini kita ngebedain di wireframe, di garis. Jadi kita tuh garisnya itu ada yang kita kasih khusus buat nandain kalau ini punya kita. Nah, ketika si garisnya dibandingin nih dengan yang punyanya dia, sama, ini fix gitu. Tanda Jadi lahir lah ya, itu tanda iya, lahir. akhirnya kelihatan bahwasannya wah ini sama nih. Wah, ini awalnya logo. Kita lihat ke part-part lain, bagasi yang ngambil dari RX-8, dalemannya si speaker itu. Terus kita lihat lagi di bagian velg itu ngambil plek ketiplek dari punya Hachi. Bahkan bannya Hachi kan emang ban bikin sendiri ya. Bannya itu pakai punya Hachi yang teksturnya diganti. Kayak gitu. Biar buat ngeliatin beda di sekilas aja. Iya, betul. Tapi ketahuan semua di wireframe. Dan akhirnya ya karena gue balik lagi, gue seorang CMO di saat itu, gue disuruh ngekonfrontasi. Akhirnya gue hubungi lah, gue kontak, gue tanya-tanya. Memang awalnya nggak ngaku, enggak ini bikin sendiri gini. Akhirnya gue kasih bukti secara wireframe, yang dimana bukti wireframe itu nggak bisa dibantah karena ya udah valid kayak gitu. Ini bener-bener gitu loh. Nah, ketika ada bukti wireframe, barulah dia mengaku bahwasannya dia mencuri, dan juga akhirnya in the end penyelesaiannya itu dia kena denda. Karena dia ngejual aset kita secara tidak langsung, ya dia kena denda lah sejutaan apa waktu itu gitu. Ya akhirnya selesai. Udah clear lah ya, Itu tapi sih. ya, Udah clear lah. Gak usah disebut, pakai gue gak mau nyebut orang aja juga. intermezzo ya. Intermezzo. Terus kalau misalnya tadi kan kata lu banyak juga mobil-mobil yang emang disupport sama kreator real life-nya dan segala Betul. macam. Betul. Sebelum gue nanya ini sebenarnya gue kepo ini R35M Gen. Kan lu kan Raka Herza juga main di HVFN Iya, Itu betul. emang murni request dari dia atau kayak ada Raka Herza main di sini nih, gue buatin nih mobilnya, atau kayak gimana tuh? Nah, ini sebenarnya kerjaan Patrick. Patrick. Nah, kerjaannya Patrick. Jadi buat yang nggak tahu Patrick dulunya salah satu manajemen di HVFN ya, HVFN Reborn Ya, gitu. kan Nah, developernya Indotribe ini juga ya. car developer Indotrack juga. Nah, si Patrick itu kebetulan emang temennya Raka kan. Dia temennya Raka. Nah, dia tuh mau manasin Raka biar main di situ. Dia mintalah dibikin mobilnya Raka Herza. Cuman ini akhir-akhir ini nih, baru-baru ini dikonfirmasi sama ketuanya GTR Owner Club Indonesia. Karena kebetulan juga ya Pak Budi Liman atau kita kenal sebagai Statix 83 itu kan juga kebetulan mobilnya kita bikin juga nih. R35 kuningnya kan Hachi yang bikin. Nah itu dia jelasin emang ya itu emang bener mobilnya Raka juga emang tahu mobilnya kayak gitu loh. Ya emang gue kasih tuh kayak ya lu telat kok gitu kan. Raka duluan main 5M dibanding lu, kata gue gitu. Ya emang itu dikonfirmasi sama Goci juga bahwasannya ya emang ya mobil R35 aja itu emang udah punya Raka gitu loh. Dan juga semenjak kita juga sekarang udah berhubungan baik dengan GTR Owner Club Indonesia, ya shout out ya, thank you GTR Owner Club Indonesia. Ya untuk kedepannya kalau kita bikin mobil-mobil GTR itu bisa langsung dibantu sama mereka buat dapatin detail-detailnya, dan juga kayak bikin aware ke owner-owner kalau ini ada nih yang bisa bikin kayak gini gitu loh. Tidak ada kayak
anjir kalau misalnya gua mau bikin 3D mobil nih ke Hachi aja nih udah ada gitu lah ya. Yes, betul. Personal brandingnya udah dapet lah di komunitas mobil. Betul, udah dibantu lah ya juga. Ya kita gak ada yang tahu ya, tapi mungkin di tahun depan Hachi akan update sesuatu yang sifatnya agak mengejutkan di skena permobilan Indonesia lah gitu. Wajib ditunggu nih kayak gini suka bikin keringet dingin ya gini Ditunggu aja. Gua baca omongan-omongan Ega di forum-forum aja di Mas Bagus tadi mana anjir sih deg-degan gimana udah di feel ini. Kalau ketemu sama gue di Discord apa di mana kayak takut gitu ya kenapa ya? Ya kalau nggak salah nggak usah takut sih sebenarnya. Aman sebenarnya. Orangnya friendly kalau udah kenal, tenang aja. Gue juga salah satu orang yang nge-share metode-metode yang gue pakai di Hachi untuk di 5M di salah satu ya tempat Discord kita kumpul-kumpul lah ya, beberapa developer dan juga orang-orang server itu. Ya gue nge-share metode buat para car developer kayak biar mobilnya bisa semakin enteng gimana caranya, itu gue nge-share semua di situ gitu. Jadi gue pribadi juga kalau untuk di permobilan gue nggak pelit buat ilmunya, biar semua bisa nikmati kayak gitu. Menurut gue nggak buat car dev semua developer, menurut gue jangan sampai pelit ilmu lah kata gue ya. Kalau misalnya nge-share ilmu lu nggak akan habis, aja pasti bertambah. Nggak akan habis. Dan juga lu bakal punya respect di komunitas juga gitu loh. Terus kalau misalnya ngomongin tadi kan banyak izin, kalau dari teguran ada nggak sih gak? Kayak lu ngebuat mobil tiba-tiba ada teguran, anjir mobil gue dipakai nih nggak mau nih. Kan ada beberapa juga yang yang nggak mau mobilnya di 3D-in lah, kayak misalnya Hachi sendiri kan nggak mau mobil dijual lagi atau dipakai detail-detailnya. Ada nggak sih teguran dari orang? Jujur sampai saat ini kita dari 2016 belum pernah ada, justru malah yang ada support jadinya, apresiasi. Jadi contohnya kayak waktu itu kita pernah ada bikin mobil nggak izin sih sebenarnya punyanya. Jadi sebenarnya punya Ebi Flak juga, cuman kita ngasih tahu ke Ebi Flak aja, gak ngasih ke yang punya. Jadi waktu itu udah sempet kita jual, itu juga salah satu requestan customer juga dari Korea. Mobilnya itu Toyota Supra E2000 Ebi Flak. Jadi mobilnya itu benar-benar kita bikin, udah jadi, udah dijual dan juga ada dipublikasi. Ada mungkin 2-3 bulan, tiba-tiba gue dikontak gue agak kaget nih, wah ini siapa nih gitu kan. Pas gue baca DM-nya ternyata dia ini temennya yang punya mobil. Nah ternyata temen yang beli ini malah pengen beli 3D-nya. Terus memang Hachi kan balik lagi ya, Hachi ini kan kita nggak pernah jualan 3D untuk motek kita bikin ya, karena itu emang kita simpan sendiri untuk arsip. Tapi untuk case-case tertentu tuh kita jual gitu. Nah ini sebenarnya kalau emang kita tahu dia benar-benar kita konfirmasi dia yang punya, ya kita bisa ngasih secara gratis. Cuman waktu itu yang punya mobil itu nggak mau dikasih gratis, dia maunya bayar. Akhirnya ya terjadilah transaksi, dan setelah itu ternyata si yang ngontek gue ini temennya, dia juga punya mobil yang sama E2000 itu juga, si Toyota Supra E2000, tapi punya dia beda. Dia pakai hood TRD dan velg yang berbeda. Dia minta akhirnya dibikinin dengan mobil dia yang sama kayak gitu. Ya sejauh ini kayak gitu. Akhirnya terrealisasi semua. Sampai terakhir itu kita mobil yang memang base di luar yang kita ngerjain buat kostatik ya. Itu ada Jepang juga, mobil ER34 326 Power itu punya, ya gue bisa bilang salah satu istrinya drifter Dewan kalau nggak salah itu di Jepang sana. Jadi memang dia suami istri sama-sama pakai R34 mobilnya, cuman yang punya istrinya ini dia pakai body kitnya 326 Power. Nah itu mobil kita bikin, kita publikasi, terus juga gue sampai bikinin video dulu. Itu bener-bener sampai di notice sama yang punya gitu, sama si cewek itu gitu loh. Dan itu bener-bener sampai di share dan sampai sesupport itulah mereka, kalau mereka tahu mobilnya memang direalisasikan sampai bisa ada di game kayak gitu. Terus banyak juga permintaan klien kan ya, kayak tadi permintaan customer. Yang paling sulit apa gak? Dari siapa, atau kalau misalnya mau nge-spill dari siapa dan apa gitu? Paling sulit dari Prestige. Apa tuh kalau boleh? Ya kerjasama kita bersama Prestige ini sebenarnya bisa dibilang yang paling sulit selama Hachi berjalan, karena mobil yang di request oleh Prestige ini kebanyakan yang tidak ada di mana-mana. Jadi kita bikin dari nol, ataupun kita harus beli 3D-nya itu ke manufaktur kayak gitu. Tidak ada di mana-mana tuh maksudnya tuh kayak dia tidak kayak punya ngehayal mobil dia, atau emang ada di real life tapi nggak ada di game? Mobilnya ada di real life tapi nggak ada di game mana-mana. Terus juga 3D-nya agak susah untuk dicari.
Yaitu kita biasanya langsung ke manufaktur kayak gitu. Kita beli modelnya, terus juga selain kita beli modelnya itu ada beberapa juga yang memang dibantu dengan 3D scan. Jadi kita scan sendiri mobilnya kayak gitu. Ya itu paling sulit karena proses itu semua makan waktu lama gitu. Terus Itu paling susah. kerja sama selain sama Prestige apa lagi nih Kak? Udah makin banyak juga kan Hachi nih. Banyak sih sebenarnya, cuman memang yang bisa dipublikasi ya Official kayak yang ada ya official partner itu yang kita lihat di website aja kayak MORP, terus juga Prestige, terus juga ada Favorable Pay, terus juga ada Hasiria ini juga lumayan besar karena memang Hasiria kan bisa kan di US ya, dan gue juga berteman dengan sangat baik lah dengan ownernya Hasiria itu, yang memang dia itu kan memang kebangsaannya orang Itali tapi memang tinggalnya di Bali kayak gitu tuh di Hasiria. Terus juga kita ada sama Historia, cuman ya memang untuk Pipe sama Historia sendiri kan memang udah tutup dan itu memang nanti bakal kita update lagi. Dan juga selain dengan server 5M itu kita juga ada sama individual itu kita ada ya personal itu, tapi nggak kita taruh karena memang statusnya masih belum di spill lah, tapi ya di sini nggak apa-apa gue spill aja. Kita ada kerjasama itu sama salah satu pemain bola klub Liga Inggris Southampton. Dia itu pemain back. Nah tapi gue nggak usah sebut namanya siapa. Kerjasama ngapain tuh maksudnya? Lu bikin mobil, yes, bikin mobil sama dia. Terus kita juga pernah ada buat salah satu influencer mobil di US sana yang sampai kita dibantu sama Nissan juga buat bikin mobil, tapi itu kita juga nggak publikasi karena sifatnya internal. Dan juga kita ya itu tadi sama GTR Owner Club Indonesia dan juga sama si Kostatik itu juga gitu. Kalau server 5M sendiri Kak, gimana sih cara partnership sama Hachi itu dan apa benefitnya mungkin kalau udah partnership? Sebenarnya gini, untuk partnership sendiri kita ngikutin guide partnership terbaru ya di 2023 ini. Kalau di Hachi sendiri sebenarnya kalau kalian memang nih para penonton dan juga viewer yang pengen partnership nih server dengan Hachira itu gimana caranya? Caranya gini, kalian coba ajukan proposal dulu, langsung kirim proposal ya sebagaimana proposal kerjasama maupun partnership pada umumnya lah ya. Kalian kirim ke gue biar nanti gue pelajari dulu kayak gitu. Nah nanti ketika dipelajari itu memang ada beberapa syarat-syarat juga dari Hachi dan juga benefit-benefit dari Hachi, kayak nanti ketika memang kalian partnership kalian akan dapat mobil khusus nantinya. Ada mobil yang memang nggak dipublikasi sama Hachi, yang itu cuma bisa diraih sama para partner gitu. Nah nanti kalian bisa dapat itu. Terus juga kalian juga nantinya bakal kita bantu publikasi juga untuk di sosial medianya Hachi. Dan juga kalian itu nantinya bisa jadi malah mobil itu nggak beli gitu loh, kita tembakin. Kayak mobil nanti kita tembakin kayak di Prestige sendiri juga sekarang udah berjalan ya, beberapa mobil itu Prestige sudah nggak beli mobil lagi. Sekarang mereka ya gue suntikin aja, kayak tiap bulan tuh gue suntik 3 mobil tapi dengan sistem bagi hasil jadinya kayak gitu. Kayak zaman HVFN mungkin ya, kayak mobil baru rilis iya, test trialnya di HVFN dan segala macam. Betul kurang lebih kayak gitu. Cuma bedanya kalau yang sekarang itu sistemnya kita bagi hasil. Jadi dengan ya kan mobil kan nanti bakal dipakai buat donasi lah ya. Nah nanti dari hasil donasi itu yang akan kita bagi hasilnya, kayak Hachi nanti dapat berapa persen. Nanti ada ketentuannya tergantung dari negosiasi kalian ketika kalian mengajukan partnership ke kita kayak gitu. Nih gua yang gua mau tanya nih sebenarnya, yang dari dulu sebenarnya mau tanya ke lu Ga. Kan sebenarnya dari IndoTribes, dari Authenticity sendiri sebenarnya kan mobil-mobil Hachi itu license-nya milik HVFN sebenarnya kan ya? Benar. Milik HVFN. Nah, cara lu nanggepin ke server-server yang tutup tuh kayak gimana sih? Kayak gua kan sebenarnya, atau lu gimana yang bikin license itu personal orangnya atau kayak gimana, atau apa namanya? Emang lu belinya atas nama server IndoTribes atau server Authenticity misalnya, tapi harus dipasang di situ terus. Kalau lu ganti nama atau kayak gimana atau rebranding ya harus beli lagi license dari awal gitu. Nah ini sedikit gue klarifikasi aja karena ini banyak juga yang menjadi pertanyaan juga nih sama teman-teman komunitas Web Indonesia nih. Jadi gini, kalau di Hachi sendiri sebenarnya sesimpel kalian laporan aja sama gue sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi kayak misalkan nih IndoTribes laporan, IndoTribes ganti nama jadi Authenticity, cuma tinggal bilang kayak gitu aja. Terus kalian bisa lah kalau bisa dibantu guanya dengan cara ngelampirin kayak mobil-mobil apa yang pernah kalian beli.
di Discord aja itu, tinggal di Discord dilaporin kalau kita nih penggunaannya dipindah ke sini, terus dengan mobil ini itu semua udah beres, langsung kita kasih izin kayak gitu. Sebenarnya cuma sesimpel itu, tapi yang jadi ribet itu ketika itu menjadi sengketa. Nah, ya. Kita tahu kan kebelah dua atau ada sengketa antara owner dan ya gitulah ya, itu sering-sering terjadi di server Indonesia. Kebagi 3 semuanya resource yang sama. Resource yang sama. Nah, sebenarnya kayak gini, kalau misalkan sengketa itu tetap dari Hachi itu sebenarnya tidak mau tahu menau lah perihal itu. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan itu secara internal kalian. Tapi memang ketika kita harus turun tangan, Hachi itu bakal pakai pendirian siapa yang membeli kayak gitu. Atas nama siapa nih belinya? Atas nama siapa? Karena gini, kesalahan dari server-server itu kebanyakan mereka beli itu dengan nama personal, tidak dengan nama server kayak gitu. Nah, ketika itu dengan nama personal, ketika ada sengketa ini gitu loh, ini sengketa terjadi dan memang orang yang membeli atas namanya itu terlibat di dalam sengketa itu, mau nggak mau Hachi bakal memenangkan orang yang memang namanya tercantum di dalam pembelian itu gitu loh. Jadi misalkan nih, lu yang beli nih Yok, lu beli, terus ada sengketa, tapi ini aset atas punya lu gitu. Ketika ada sengketa kayak gitu ya Hachi pasti bakal ngemihak lu karena ini atas nama lu yang beli gitu loh. Lebih ke sertifikatnya ada di gua gitu. BPKB ada di gua nih. Iya, BPKB ada di lu karena ya gue juga nggak peduli itu duit dari siapa gitu, duit server atau apa, tapi itu atas nama lu ya. Lo ini juga udah kejadian di salah satu server juga gitu loh. Dan akhirnya memang gue memenangkan si yang atas nama ini karena balik lagi ketika gue cek ya ini atas namanya dia gitu loh, bukan namanya si server itu. Jadi biar pada aware kalau misalnya memang mau beli aset dimanapun ya, nggak cuma sama Hachi, kalau bisa atas nama server ya, biar nanti ketika ada sengketa gampang lah buat nge-clearinnya, gimana itu gampang. Dan juga jangan lupa untuk laporan juga ke gua karena untuk di Hachi sendiri kan regional Indonesia gue yang pegang untuk penanggung jawabnya, jadi jangan lupa laporan lah sama gua biar setidaknya gua tahu nih ketika gua nemu terus kalian udah laporan kan, jadinya kan nggak jadi ada miss atau apalah kayak gitu. Tapi selama lo di Hachi kan gua lihat nih dari gua pertama lu kenal sampai 2020-an sampai sekarang di Hachi. Ada kesibukan lain gak sih lu, Kak? Ada dong. Nggak cuma Hachi doang dong. Ya, atau Hachi itu udah cukup untuk menghidupi selama per bulan tuh udah cukup menghidupi gitu. Ya, sebenarnya kalau diomongin cukup, udah cukup sebenarnya. Cuma gua kan nggak bisa gabut ya orangnya ya. Gue nggak bisa gabut, dan juga manusia mana sih yang mau puas gitu akan pencapaiannya gitu kan, ya tetap pasti ada cari-cari tambahan lah ya buat hobi-hobi atau apa. Nah, gue untuk saat ini kebetulan gue punya beberapa job yang memang dijalanin dalam satu waktu. Ya gue emang bagi tugas aja, kayak gue juga untuk saat ini gue ada terjun di politik, tapi gue orang di belakang gitu kan. Terus juga gue ada kebetulan gue juga salah satu pekerja juga yang aktif di bidang konstruksi dan pengadaan ya, vendor kayak gitu, gue juga aktif di situ. Ya sisanya lebih ke kayak wirausaha aja sih, kayak ada gue punya usaha di mana itu buat nambah aja lah, buat kayak nutup buat bayar token ya Pak ya, atau mungkin buat hobi-hobi kayak gue beli mainan itu kan, masa pakai duit yang itu gitu loh kan, apalagi gue sekarang udah beristri gitu kan. Jadi kayak buat ngebagi kayak duit dari Hachi itu memang biasanya gue kasih langsung ke istri gue full. Nah duit gue buat hobi-hobi ataupun apa bilangnya ya, uang kenakalan lah ya, atau uang hobi itu ya larinya dari job gue yang lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, Ega nih berterima kasih ke Roleplay banget tuh, ketemu sama istrinya di Roleplay loh dia nih. Betul sekali, thank you Garuda ya yang udah menemukan saya dengan istri saya. Ketemu di Garuda gitu. Ya. Iya, ketemu di Garuda waktu masih 1.0 tuh gue waktu itu ketemu di situ. Ya gara-gara itu juga sampai ada lagu di The Roleplay ya. Terima kasih Mang Boris ya, Mang Boris terima kasih. Sudah bikin lagu itu. Banyak yang nikah gara-gara Roleplay, ini salah satunya Ega. Iya, kemarin salah satunya gua. Kemarin juga Aldi Tatang loh, kemarin nikah sama dari Roleplay. Udah nikah? Nikah kemarin dia. Oh, anjir gue gak tahu tuh. Congrats Tatang. Sebenarnya dia enggak ada roleplay sih, cuman kayak di Indotribes itu ada komunitas pemain roleplay gitu di kantor, web store gitu. Terus di teman kantornya tuh ada yang ngefans sama si Aldi, kayak anjir suaranya bagus nih kayak gitu segala macam. Tiba-tiba kenalan, coba main.
dan akhirnya coba main OC dan nikah aja nggak lama gitu, nggak nyampe setahun udah nikah langsung. Oh ya sama kayak gue berarti, gue gak nyampe setahun nikah. Bener. Emang harus Dari berterima kasih ke roleplay itu. roleplay ini. Iya, roleplay thank you banget sih, emang gila. Kita Parah. ngomong 5M nih, gak baru aja keluar terms conditionnya baru 5M. Yes, benar. Yang dimana yang awalnya tuh baru pet anak kecil doang nih. Iya, pet anak kecil tuh bener. Yang pertama pet Itu anak hot banget bahasan tuh. Gua ada pet anak. Gua sebenarnya baru tahu 5M kerja sama Rockstar tuh baru di bulan kemarin. Gara-gara emang gua udah nggak in touch banget di 5M dan segala macam. Tiba-tiba gua balik ngebantuin Auten. Tiba-tiba anjir kerja sama Rockstar dan segala macam. Gua malah mikirnya ini si Rockstar mau nutup 5M apa kayak gimana nih? Iya. Kayak kan banyak juga kan developer Banyak yang kayak gitu. Developer game Mikir ya. kayak zaman dulu kan dimana dia ada saingannya, ada game saingan, tiba-tiba biar dia tetap eksis gitu dia beli terus dia tutup gamenya. Iya. Tapi sejauh ini kayaknya aman-aman aja nih ya, tapi nggak tahu untuk GTA 6 ke depannya kayak gimana. Iya, ke depannya kayak gimana gue nggak tahu Iya. tuh, bener-bener gelap. Nah. Cuman yang pertama tuh benar kan pet dilarang, pet anak kecil Iya, dilarang. pet karena dilarang. Alasannya lu tahu belum tuh kenapa? Kenapa tuh? Gua nggak tahu baca tuh. Alasannya karena yang gue tangkap dari Rockstar sendiri, mereka khawatir akan adanya eksploitasi anak di situ, dan juga memang harus dikategorikan di awal kalau 5M itu kan memang suatu modifikasi yang dibikin buat di GTA 5 kan. Di GTA 5 sendiri itu ada alasan kenapa nggak ada pet anak kecil di situ, karena memang gamenya itu kan berhubungan dengan kriminal dan juga ya perampokan dan aksi-aksi yang tidak terpuji lah ya, kayak gitu ya, pelanggar hukum. Nah itu Rockstar itu tidak mau melibatkan adanya anak-anak di situ, kayak gitu. Itu bukannya Karena sama, khawatir. sama kayak alasan kenapa dulu gitu ya, sebelum terms and condition Rockstar sendiri yang dimana nggak ada mobil yang mobil real life yang 1:1 tuh khawatir akan itu kan, kalau nggak salah. Iya. Khawatir Betul. akan kayak brandnya yang kecap jelek gara-gara dipakai ngerampok dan segala macem. Benar. Kan setelah pet itu ada peraturan baru yang dimana emang udah GTA sebelumnya lakuin tuh 5M tembus Ya. mobil real life gak boleh Yeah. dipakai di in game di 5M di server manapun, bener ya? Benar. Conditionnya kayak gitu. Menurut lu kayak gimana itu terms condition barunya Rockstar? Jadi sebenarnya sebelum kita bahas, kan kita harus balikin dulu kalau misalkan TOS dari Rockstar ke GTA 5 dan 5M ini kan berbeda ya. Jadi sebenarnya untuk masalah TOS yang brand ini pernah kejadian waktu di komunitas modding di 2017. Itu untuk di GTA single player. Sebenarnya gini, jadi memang dulu itu Rockstar menggembur-gemburkan waktu mereka belum rilis di PC bahwasannya mereka ini akan mendukung modding gitu kan. Mereka akan mendukung modding, nanti mereka akan ya pokoknya disupport lah kayak gitu. Cuman ketika realisasinya ketika di 2017 itu keluar mod, jadi memang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, di 2017 itu mod pertama yang keluar itu adalah mod mobil. Itu modifikasi pertama yang bisa keluar, sama kayak Cyberpunk juga sama, keluar yang pertama kali itu mobil. Mobil ini yang keluar kalau nggak salah Ferrari deh, kalau nggak salah ya, itu Ferrari duluan. Nah ya lu tahu sendiri lah ya, Ferrari itu kalau jadi dunia otomotif kayak apa gitu, ribet ya, dan juga striknya mereka kayak gitu. Nah Ferrari keluar, Rockstar nggak mau kayak gitu loh. Rockstar nggak mau, akhirnya sempat ada cekcok lah antara komunitas dan juga Rockstar bahwasannya ini nggak boleh, tapi di satu sisi ini adalah modding gitu loh. Kalau misalkan lo mencekal kita, otomatis lo nggak support sama modding dong kayak gitu. Nah akhirnya upayanya Rockstar biar mereka aman ya mereka bikin TOS atau term of service dari GTA 5 itu sendiri, di mana modding itu nggak boleh ada real brand. Tapi ya sampai sekarang lo bisa lihat di GTA 5 mod ya tembus-tembus aja kan, karena balik lagi GTA 5 mod itu bisa dari community. Nah Rockstar sendiri itu mengamankan diri mereka biar mereka tidak terkena dari tuntutan. Kalau kasarnya ya, kalau dari point of view gue ya, yang memang gue mencoba mencerna dari TOS 5M dan juga Rockstar, intinya kayak gini. Gue udah ngasih tahu untuk orang-orang yang memang membeli dan menggunakan game gue itu untuk tidak melakukan hal yang gue tulis di dalam TOS. Kalau misalkan mereka masih melakukan, itu udah bukan tanggung jawab lagi. Lu silakan berurusan dengan orang itu secara personal kayak gitu. Itu yang sebenarnya kejadian juga di 5M, sama kayak yang real brand itu. Kalau misalkan ada masalah ke depan yang berhubungan dengan brand itu, ya itu jadi urusannya sih pihak server dengan brandnya itu, bukan dari pihak 5M ataupun Rockstar. Sebenarnya itu sih kalau yang gue tangkap dari TOS. Jadi mereka tuh memang mengamankan diri mereka ini, si Rockstar ini, biar tidak terkena lawsuit ataupun tuntutan ke depannya gitu loh dari pihak-pihak manapun. Lebih Gitu. lebih ke cari aman mungkin ya.
Yes, tapi ya balik lagi. Memang sebenarnya kesannya itu kita dilempar aja kayak ya ini tanggung jawab tuh tanggung sendiri. Tapi balik lagi tergantung kebijakan kalian masing-masing. Kalian mau take the risk dengan masih menggunakan brand-brand yang nempel di server-server kalian ataupun kalian mau lepas sama sekali gitu. Itu tergantung balik lagi ke kalian. Apalagi ini diperjualbelikan juga kan sama si server Yes. masing-masing kan ya. Jadi Sama server dan juga author diperjualbelikan kayak gitu. jadinya lebih ke Rockstar pengen kalau misalnya ini jadi masalah dan emang Rockstar juga nggak bisa kayak ngatur komunitas seluas ini kan 5M gede Yes, banget betul. kan? Nggak bakal bisa diatur. Nggak akan bisa diatur, jadinya kayak cuci tangan aja nih. Gue udah punya ada peraturan kalau misalnya nih si brand misalnya brand Ferrari, Toyota dan segala macam mau nyerang jangan nyerang gua, nyerangnya udah aja Yeah. ownernya langsung. Betul, itu yang gue tangkap ya. Balik lagi ini adalah pendapat pribadi gue karena itu yang hasil yang gue tangkap dari TOS yang Rockstar keluarin. Bukan berarti Rockstar memang secara kasar ya memang menyuruh kalian buat seperti itu, tapi itu yang gue tangkap gitu loh. Itu ya penafsirannya tergantung ke kalian lagi mau kayak gimana gitu sih. Lebih ke opini kita gitu mungkin ya. Karena Yes, opini kita ya, mungkin bisa kayak gitulah. Karena setelah gue denger ada TOS dari Rockstar yang kayak gini juga, pendapat gue juga sama, ini nggak mungkin nih Rockstar kayak misalnya ada engine atau kayak gimana ya, mungkin aja sih yang Ya, nge-take down mungkin aja. yang tiba-tiba nge-take down semua server, tiba-tiba nggak bisa nge-stream mod mobilnya dan segala macam. Cuman Iya. gue mikir lagi engine-nya secanggih apa bisa nge-detect sampai gitu ya, mungkin Yes. nge-detect logo misalnya segala macam bisa aja sebenarnya. Cuman menurut gua Rockstar nggak mungkin secapek-capek itu sih buat Ya, nggak mungkin se-effort itu sih ya rasanya ya. nggak mungkin se-effort itu sih buat betul. kayak nempatin kayak ngejalanin peraturan yang itu aja gitu. Iya, kayak mereka tuh masih banyak hal dan juga urusan-urusan lain yang harus mereka selesaiin. Kayak contohnya cheater-cheater dan juga modder-modder yang ada di GTA Online yang sampai sekarang itu masih belum selesai di ranah PC, dan kesannya Rockstar tinggal aja kayak gitu loh. Itu mereka tuh masih banyak urusan yang kayak gitu, dan juga berkaca dari situ ya. Sepenglihatan dan juga seanalisis dari gua, memang biasanya kalau itu masih kecil-kecil ya mereka biasanya pada banyak yang nggak peduli gitu loh. Yang memang biasanya terjadi clash dengan Rockstar itu nggak jauh-jauh dari hack biasanya. Kayak contohnya itu di GTA Online lah. Contohnya ada kreator hack yang mereka pendapatannya itu sampai $1 juta gitu loh. Itu Rockstar langsung turun tangan, langsung dituntut sampai ada yang dipenjara sama Rockstar. Itu karena udah ruginya sebesar itu gitu loh, pendapatannya sebesar itu. Jadi harusnya ya khawatir ya tergantung ke kalian lagi sebenarnya mau menyikapi dengan aturan ini mau seperti apa. Tapi ya melihat dengan langkah ataupun step yang diambil sama Rockstar buat mengatasi hal-hal yang seperti ini, ya memang gue belum pernah dengar ada kasus autor yang kena tegur langsung sih sama CFX ataupun Rockstar sendiri ataupun pihak server. Gue belum pernah ada denger tuh mereka ditegur kayak gitu, atau mungkin gue yang kurang update aja mungkin ya. Tapi emang gue secara pribadi belum pernah denger ada info kalau nih server ditegur segala macam, tuh gue belum pernah ada dengar. Tapi balik lagi, kalau kalian mau worry free, mau tenang-tenang aja hidupnya dalam membuat server, ikutin aja aturannya kayak gitu. Jalanin aja apa yang Rockstar Jalanin aja kalau kalian mau aman. Tapi mungkin sedikit sulit mungkin ya untuk pasar Indo mungkin ya. Ya tahu sendiri lah ya banyak yang main roleplay emang pengen dapetin mobil yang dia nggak punya di Yes. live-nya gitu sebenarnya, makanya kayak Betul. pengen flexing di game dan segala macem. Tuh. Tapi ini gue harus garis bawahin ya. iOS brand ini tidak berlaku hanya untuk di mobil. Tapi memang yang untuk saat ini lagi dapat apa ya, spotlight itu di mobil karena mobil paling banyak. Cuman ini nantinya akan mengacu kepada map, baju dan juga beberapa peralatan, even sampai ke HP dan juga HT kalian tuh, radio itu nantinya akan berpengaruh bahwasannya itu nggak boleh ada merek ataupun brand yang memang bisa di real life kayak gitu. Ya, makanya lebih ke panik ke situ sih sebenarnya mah, kayak misalnya Betul. nggak masuk ke resource kayak HP dan segala macam. Sedangkan rata-rata server Indo kalau gue lihat sekarang udah HP-nya yang kayak mirip iPhone gitu ya. iPhone. Nggak bilang mereknya apa itulah. Mereknya apa ya? Intinya mirip lah ya. Mirip ya. Itu mirip. Nah, tapi juga kalau dari komunitas sendiri waktu itu sempat ada bahasan, gue sempat ngobrol sama bule-bule. Memang sebenarnya yang paling akan bisa terjadi itu ketika memang si server ini ketahuan sama CFX
ya sebagai indukan perusahaannya 5M ya, ketahuan sama CFX itu yang paling memungkinkan adalah CFX bisa aja nggak ngasih akses kalian ke key-nya lagi gitu loh. Ketika nggak ada key kan server nggak bisa up, otomatis kalian ditutup secara sepihak dengan 5M kayak gitu loh. Ya itu mungkin yang paling possible terjadi skenarionya kalau misalkan memang mereka mau tegas dengan aturan yang mereka bikin itu sih. Jadi ya balik lagi, kalau kalian mau worry free, kalian mau tenang-tenang aja, ikutin aja aturannya kayak gitu. Terus kalau misalnya gue lihat di Discordnya Haji juga kan lu udah ada pergerakan nih menanggapi ini. Pergerakannya Yes, betul Haji apa sih, sekali. Kak? Kayak misalnya tiba-tiba nanti emang nggak boleh brand banget, tiba-tiba amit-amitnya ke take down semua gitu sesuai apa yang kita takutkan gitu ya. Ke take down sama mobil yang ada merek yang satu banding satu sama atau mirip kayak gimana? Pergerakan Haji apa sih ke depannya? Jadi gini, kalau kita berkaca dengan data internal dari Haji sendiri, sampai saat ini 80% customer kita itu tetap base-nya dari luar, bukan dari Indonesia. Indonesia hanya menyumbang 20% untuk pangsa pasar kita. Jadi Haji ya mau nggak mau harus berkaca dengan apa yang sedang terjadi di luar. Nah, masalah TOS ini memang klien-klien kita yang asalnya dari luar sana itu sangat-sangat aware dan mereka sangat-sangat khawatir dengan aturan ini. Akhirnya mulai banyak demand awalnya itu hanya di batch. Jadi mobil-mobil yang sudah kita rilis itu cuman tinggal di batch aja, itu mereka akan pakai lagi. Cuman setelah ada TOS baru kemarin yang di Oktober ini keluar dari 5M di situ bilang kalau di batch ini juga sebenarnya tidak akan berpengaruh karena balik lagi ke mobilnya gitu kan. Nah, langkah dari Haji adalah gini. Karena Haji ini sebenarnya agak diuntungkan di sini karena balik lagi kita punya resource, kita punya SDM, kita juga dari awal bikin mobil itu nggak pernah bikin mobil stok. Selalu mobil yang memang base itu dari kit. Karena balik lagi memang harus ditekankan Haji itu sebenarnya memang awalnya ya cuman jualan kit gitu loh, kit mobil. Bukan jualan mobil seutuhnya gitu loh. Kayak gitu. Indonesia kayak karmanya lah ya, kayak dia tuh punya Haji sendiri gitu. Iya, kayak gitu. Kita tuh emang dari awal kayak gitu dan kita memang semua kit kita itu memang base dari kita. Jadi kalau misalkan itu mau dipermasalahkan ya harus mempermasalahkan justru malah Haji sendiri gitu loh. Jadi kenapa mobil kita ada di sini? Karena ini bikinan kita sendiri dong. Dan juga memang sebenarnya kalau dari Haji memang langkahnya bisa dianggap gampang. Saya gampang-gampang susah lah ya. Step yang kita ambil tuh salah satunya ya yang paling kecil itu kita di batch. Jadi mobil-mobil semua yang udah kita rilis ini lagi ongoing, kita di batch satu-satu yang nantinya akan kita kasih update-nya itu secara gratis untuk para customer kita dan juga buyer kita yang memang sudah pernah beli di mobil-mobil yang memang kita di batch itu, yang nantinya akan di announcement di Discord official kita ataupun sosial media kita kayak gitu. Cuma untuk langkah kedepannya Haji akan menggunakan brand sendiri. Karena balik lagi, ini demand dari rata-rata mayoritas customer kita akan menggunakan brand kita sendiri, di mana itu juga udah kita taruh di Discord untuk early-nya kayak gimana. Mungkin bisa dilihat di Discord atau mungkin dari viewer-viewer dan juga penonton yang belum masuk ke Discord bisa join aja di Discord Haji. Di situ kita ada update bahwasannya kita udah punya logo sendiri untuk ditempel di mobil. Terus nanti kita juga bakal ada rebranding untuk mobil-mobil yang dijual, kita akan ganti penamaannya dan juga akan ada beberapa mobil yang memang sudah rilis dulunya akan di-release, tapi ini dalam bentuk remake. Jadi kita akan rubah gitu loh. Dengan kit yang sama tapi akan ada dirubah. Mungkin kayak dirubah bentuk mukanya dan juga di bagian belakangnya, karena itu yang paling terlihat kan. Terus juga mungkin di bagian detail-detail yang lain itu akan dirubah. Jadi itu untuk meminimalisir adanya indikasi kalau mobil ini based on real life ataupun adanya copyright yang terkait ke mobil itu, biar nantinya para buyer ataupun customer kita yang di luar ataupun nantinya di Indonesia itu bisa worry free pakai produk dari Haji kayak gitu. Itu langkah yang akan kita ambil gitu. Itu termasuk ke yang kayak yang kata lu udah ada izin dari autornya kayak yang Anubis atau Karma segala macam, termasuk itu termasuk tapi mungkin akan ada sedikit exception ya untuk mobil-mobil yang memang sudah aman dari sananya, kayak Anubis dengan Abbey Flag itu kan kita sudah aman ya. Itu mungkin bisa aja kita ya memang mobilnya ya nggak akan ada debate ataupun remake, tapi paling ya sekecil-kecilnya paling pergantian logo lah, karena balik lagi ada logo manufaktur mobilnya itu sendiri gitu loh. Nah itu mungkin akan kita rubah di situ. Tapi untuk Anubis sendiri ini sekalian gue spoiler lah ya, mungkin di dekat-dekat ini Anubis akan ada versi 2-nya, karena Anubis yang di real life itu dia ada adjustment dan juga ada perubahan lagi di mobilnya, jadi kita ngikutin itu gitu loh.
Jadi mungkin nanti Hachi akan rilis Anubis V2 di mana ada beberapa part dan juga ada beberapa fitur yang akan ditambah dan dirubah di mobil itu gitu loh. Jadi stay tune aja. Stay tune di Discord Hachi mungkin yang Iya, belum stay join tune Discord di Hachi, join lu nanti aku tampilin di deskripsi juga Discord Hachinya ya. Gitu. Mungkin sebelum ditutup gak ada yang mau disampaikan dulu gak? Ada sih sebenarnya. Terutama buat ini sih. Teman-teman sebangsa dan setanah air lah ya, gue bilangnya ya, sesama komunitas 5M. Jadi lebih ke pesan dari gue pribadi dulu sih, kurang-kurangin lah singgol-singgolan nih antar server. Itu sih sebenarnya yang jadi apa ya, kayak attention gue beberapa waktu terakhir. Dan juga ini juga sebagai bisa dibilang petinggi dari Hachi ya, untuk teman-teman yang sesama autor ataupun pembuat mobil gitu, kalau bisa jangan pada nyolong gitu loh. jangan pada nyolong, itu kan kasarnya kan hasil dari ya saudara sebangsa lu gitu kan, masa masih tega-teganya dicolong terus dijual lagi gitu kan. Ya itu kurang-kurangin lah. Sama jangan kebiasaan pakai budaya cuek gitu loh. Kayak ini kan gue nemunya di sini, gue kira ini di-share secara gratis. Gak gitu, lu baca dulu, lu cari tahu informasinya. Kayak nggak mungkin nih di Discord klik-klikan ataupun di website klik-klikan tuh nggak ada autornya tuh, kayaknya jarang atau enggak biasanya ada gitu. Nah itu cari dulu informasi, kayak di Google kan ada ya gitu ya. Itu lu pakai gitu loh, kayak misalkan lu tulis nih misalkan namanya Anubis gitu kan. Lu cari dulu Anubis ini siapa sih autor aslinya kayak gitu. Kalau lu udah tahu ya, kalau lu mau beli ya udah langsung aja beli sama autornya gitu loh. Ya kurang-kurangin lah nge-support suatu karya tapi belinya dari pihak ketiga, apalagi pihaknya nggak resmi gitu loh. Kurang-kurangin. Iya, reseller memang biasanya tuh pada apa ya, soalnya dia jadi kenanya ke gue juga gitu loh, karena ada banyak teman-teman gue yang bergerak di 5M dan juga ada beberapa orang-orang gue kenal di 5M itu pada suka nanya, ini beli sama ini aman nggak? Gue selalu pesannya kayak gini, ya lu kalau lu tahu autornya ini, lu langsung kontak autor aja kalau lu emang mau beli. Karena lu harus tahu kalau lu beli sama reseller terutama ya, ini gue bukannya menjudge tapi ini memang kejadian di lapangan. Hampir seluruh reseller yang ada di Indonesia yang berjualan mod mobil itu untungnya atau duit itu lari ke mereka semua, nggak ada lari ke autor kayak gitu. Jadi kalau lu beli sama reseller yang kayak gitu, otomatis lu ngebunuh autor itu sendiri, karena mereka nggak bisa nikmatin dari hasilnya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau lu emang bener-bener suka sama itu mobil, lu suka sama hasil karyanya, ya lu support langsung ke autor ya gitu loh. Jangan beli dari reseller. Itu sih sebenarnya bukan buat cuma mobil aja, mungkin dari script juga ya. Ya dari script juga tuh. Ya. Script, pet, terus juga baju-baju itu MLO, tolong lebih aware. Ya. MLO ya itu lebih aware lah ya. Malah kebanyakan yang gua lihat di store-store tuh banyak orang-orang yang ngejual malah script yang kalau kita cari sebenarnya gratis itu. Yes, itu benar. Gak cuman itu ya, mobil gratis di repack dijual sama mereka tuh gila. Jadi mobil-mobil GTA 5 mod paling parah lah kita. Iya itu mobil GTA 5 mod, makanya gini. Ya jangan terlalu cuek gitu loh. Ini gue nggak ngomong lu bego gitu ya, tapi jangan terlalu cuek lah perihal itu. Setidaknya cari informasi dulu, karena nantinya ujung-ujungnya ngerugi lu sendiri gitu loh. Itu sih sebenarnya mau kasih tahu. Apalagi udah kena senggol Ega Mahendra atau Discord link itu di forum udah tiba-tiba di DM gitu kan. Iya, tiba-tiba di DM terus kabur, tiba-tiba gue ajak di forum, wah selesai itu. Mau taruh di mana mukanya kayak gitu. Ya udah kalau gitu Mas, gitu aja Kak kalau dari gua Kak. Oke, thank you ya. Jangan lupa lo di like, di komen, di subscribe. Maaf juga kalau ada kurang-kurang. Pertama juga gue ini ngobrol-ngobrol kayak gini dan kebetulan topiknya pas juga nih ngebahas. Iya, lagi hot topiknya. Juga ya. Jadi jangan lupa di like, di komen, subscribe. Yang belum follow IG Hachi Raito juga di follow juga IG Hachi Raito, Ega Mahendra juga. Kalau misalnya follow gue Yoga Satria juga dari Autan Entertainment. Segitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa semua ya. Kalau misalnya ada yang mau diundang-undang lagi atau diajak ngobrol lagi bisa di komen aja ya. Bye bye. Thank you semua. Bye bye.